Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Nah, pada video kali ini kita memulai materi pertama dari Superlab, yaitu Superlab 1. Nah, langsung saja kalian buka topologinya dari hasil drive-nya, download yang Superlab 1, lalu kalian bisa klik dock agar ke samping, lalu ini kalian bisa kecilkan. Nah, terus kalian bisa lihat di sini kalau di sini tuh sudah ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini terbagi menjadi beberapa part, yaitu part 1, part 2, sampai dengan part 8. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di part satunya dulu, yaitu basic configuration. Nah, ini untuk yang pertama, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud dari display sendiri adalah ini. Ini di switch dan router ini yang misalnya switch 4 seperti itu. Terus konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Berarti nanti kita itu akan mengganti ini hostname-nya dan juga akan menambahkan enable secret di router dan juga switch. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch 4 ke CLI. Ini kita enable conft. Ini kita konfigurasikan hostname dulu. Hostname ini switch 4. Ini harus sama ya dengan display agar nanti completion-nya itu menambah. Terus enable secret passwordnya SID. Ini juga passwordnya harus sama, tulisannya seperti ini. Nah, terus kita konfigurasikan di multilayer. Enable conft. Hostname-nya kita bisa singkat dengan host, lalu ini namanya MLS2. Enable-nya juga bisa disingkat enable secret SID. Terus kita ke sini di router 2 enable conft. Ini namanya RTR2 enable secret SID. Terus ini kita ke ini multilayer 1 enable conft. Hostnya ini MLS1 enable secret SID. Terus kita ke sini switch 1 enable conft. Hostnya SW1 enable secret SID. Ini ke switch 2 enable conft. Host ini SW2 enable secret SID. Terus ini kita ke router 1 CLI enable conft. Host RTR1 enable secret SID. Terus ke router 3 enable conft. Hostnya ini RTR3 enable secret SID. Terus terakhir ke switch 3 enable conft. Host SW3 enable secret SID. Nah, sekarang sudah selesai dan kalian bisa lihat di sini kalau completion-nya itu menambah menjadi 10%. Terus kita langsung saja ke part 2, yaitu tentang configure VLAN dan ranking in MLS2 and switch 4. Buat VLAN lalu disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Terus konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, VLAN yang sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti
Ini kan konfigurasi di MLS 2 dan switch 4. Berarti di sini dan juga di sini. Nah, di sini itu ada VLAN 10, 20, dan 30. Kalau switch yang ini, yang switch 4 itu VLAN-nya 10, 20, dan 30 yang ini. Kalau yang multilayer 2 itu cuma 10 dan juga 30. Nah, untuk IP address-nya dan juga namanya itu di sini. Kalian harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, kita konfigurasi dulu yang di switch 4. Kita buat VLAN dulu sampai 30. VLAN 10. Name-nya kita sama di sini, VLAN 10. Terus kita buat juga VLAN 20. Name-nya VLAN 20, terus VLAN 30. Name-nya VLAN 30. Nah, kalau sudah kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Ini kita exit dulu. Nah, ini berarti dari PC 0 ini melewati 0/2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses, ini VLAN 10. Terus kita ini di sini ada yang namanya konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang port face itu kita pakai spanning strip 3 port face. Nah, seperti ini, spanning 3 port face. Nah, kalau sudah kita exit, terus kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5. Ini kita singkat aja. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Terus ini spanning tree port face-nya bisa kita singkat SPAPO. Kita exit, terus interface range FA 0/6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. SPAPO. Nah, exit. Sekarang kita juga akan lakukan hal yang sama di multilayer 2 karena kan di sini perintahnya di switch 4 dan juga multilayer 2. Kalau ini multilayer 2 berarti kan hanya 10 sama 30. Ini kita buat VLAN 10. Name ini juga harus sama ya, sebesar semua VLAN 10. Terus kita buat VLAN 20. Kita buat VLAN 30. Nah, ini kita exit. Nah, ini kan saya konfigurasi juga yang VLAN 20-nya. Sedangkan kalau di multilayer ini, multilayer 2 itu nggak terhubung langsung dengan VLAN 20. Nah, kenapa kita tambahkan di multilayer 2? Karena nantinya kita itu akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita konfigurasikan juga VLAN 20-nya. Sekarang kita akan terangkan dulu kedua switch-nya. Oh iya, kita masukkan dulu interface-nya. Di ini PC ini 2, 3, 4, 5. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, SPAPO, exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Oh ya, ini ada tipe 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, SPAPO. Terus kita akan terangkan kedua switchnya. Nah, ini kita exit dulu. Kalau misalnya di sini berarti terhubung ke switch 4-nya itu melalui port FA 0/1. Interface FA 0/1. Kalau ini kan multilayer, jadi kita harus
encapsulation dulu. Switch port trunk encapsulation dot 1Q, baru switch port mode trunk. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Exit switch, oh ya kita masuk dulu, ini mengarah ke sama juga FA0/1, interface FA0/1, switch port mode trunk. Nah ini sudah. Terus kita coba lihat yang di sini yang 3 sama 5 konfigurasi SPI dan DHCP server pada multilayer 2 untuk semua VLAN. Set DNS server dengan IP ini. Terus kita tambahkan juga IP address di stub VLAN yang ini untuk IP address-nya. Terus ini menggunakan alamat VLAN IP pertama dari stub VLAN. MS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Terus kita akan uji ping. Nah, berarti kita konfigurasikan dulu di switch multilayer 2. Ini kita exit dulu saja. Terus kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini kita isikan IP address-nya. Karena ini IP address berarti kita pakai yang ini 192.168.10.1 karena kan ini IP address bukan network. Terus kita masukkan juga subnet masknya, karena ini slashnya 24 berarti kita pakai yang 255 255.255.0. Nah, terus kita lakukan sampai VLAN 30. Ini exit VLAN 20, IP address-nya 20.1. Exit. Terus ini VLAN 30. Ini juga 30.1. Nah, kalau sudah kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kalau ini kan kita sudah memasukkan IP address-nya, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP. Ketik IP DHCP pool. Ini untuk VLAN 10 dulu. VLAN 10. Networknya ini baru kita ketik 192.168.10.0. Terus jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Terus kita ketikkan default router. Untuk default routernya kita pakai IP yang dimasukkan ke VLAN tadi. Yang ini 10.1, 20.1, dan 30.1. Terus 92.168.10.1 DNS server. Nah, untuk DNS server kita pakai yang ini. Yang 90.2. Oh, bentar, ini tadi di multilayer. 192.168.90.2. Kalau sudah kita exit, kita lakukan sampai VLAN 30. Untuk itu akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukannya sampai VLAN 30. Terus sekarang kita coba cek result ke assessment items. Terus kita coba scroll ke multilayer 2. Nah, kami bisa lihat di sini kalau untuk yang pulse, yang VLAN 10, 20, 30 itu sudah dicentang. Dan juga di sini enable secret dan juga hostname itu sudah dicentang. Artinya untuk konfigurasinya sudah berhasil. Terus kalian coba lihat di sini. Ini kan ada excluded address. Nah, maksud dari excluded address adalah kita itu akan mengecualikan IP address yang ini dari IP DHCP-nya karena kan sudah kita pakai untuk gateway. Nah, kita juga lakukan hal sama di yang multilayer 1 yang di excluded address nantinya. Kita konfigurasi dulu di multilayer 1. Ini sudah exit, lalu IP DHCP exclude strip address 192.168.10.1. Kita ketik juga yang 20.1.
terus 30.1. Nah, sekarang kita coba lihat di multi layer 2. Nah, di sini sudah tercentang semua. Jadi konfigurasi kita pun sudah berhasil. Terus sekarang kita coba tes IP DHCP-nya. Ke desktop, IP configuration, DHCP. Terus kita coba juga di ini, di VLAN 20. Terus di VLAN 30. Terus kita coba juga yang di sini, yang di multi layer. Nah, kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN and trunking pada multi layer 1, switch 1, dan switch 2. Nah, pertama-tama kita akan buat VLAN dulu, sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita coba lihat di ini switch 1, switch 2, dan ini multi layer 1. Nah, di sini kan untuk VLAN-nya itu ada VLAN 40, 50, 60, dan 70. Terus konfigurasi port face pada signal interface yang terhubung ke PC. Seperti kita konfigurasi yang spanning tree port face tadi. Nah, kita konfigurasikan langsung saja di switch 1. Enable, ini kita masukkan password SID conft. Nah, kita akan buat dulu VLAN 40 sampai 60. VLAN 40, name VLAN 40. Terus VLAN 50, name VLAN 50. VLAN 60, name VLAN 60. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Di sini FA0, sebentar, ini 0/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 2, 3, 4, ini 2, 4, 5, 6, 7, 8. Interface range FA0/2 sampai 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 40. Spanning port face. Exit interface range tadi FA0/5 sampai 6. Switch port mode access, sebentar, ini ada typo. Mode access, switch port access VLAN 50. Spanning tree port face. Exit interface range FA0/7 sampai 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 60. Oh ya, ini spanning tree-nya belum. Terus kita juga akan terangkan switch-nya. Berarti ini terang ke sini yang multi layer. Interface, oh ya, ini cek dulu interface-nya 0/1. Interface FA0/1, switch port mode terang. Terus kita terangkan juga VLAN-nya, switch port terang all VLAN allowed VLAN 40 sampai 60. Oh iya, saya lupa tadi belum konfigurasikan di ini switch yang ini, switch 4. Di sini kita konfigurasikan juga yang ininya, switch terang allowed VLAN 10 sampai 30. Nah, sudah, sekarang kita coba untuk konfigurasi di switch 2. Kita buka switch 2-nya, terus kita masuk enable, ini
SID config. Kita buat dulu, berarti ini buat VLAN 60 sama VLAN 70 nya aja. VLAN 60, name VLAN 60. Terus kita buat yang VLAN 70. Buat juga name VLAN 70. Terus kita exit, kita coba lihat interface-nya. Ini berarti 0/2, 23, ini 60, 456, 70. Interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, spanning tree port. Nah, kita exit interface range FA 0/4 sampai 6. Oh iya, ini maaf ada typo. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 70, spanning tree port face. Terus kita juga terangkan switchnya. Ini berarti FA 0/1, interface FA 0/1, switch port mode terang. Kita terangkan juga VLAN-nya, switch port akses, ini switch port terang allowed VLAN 60 sampai 70. Switch port terang allow VLAN 60 sampai 70. Terus kita konfigurasikan di switch multilayer yang satu. Enable, ini sendinya SID config. Nah, di sini kita juga akan buat VLAN 40 sampai 70. Di sini akan saya percepat saja. Nah, terus kita akan masukkan ini konfigurasi SVI dan DHCP server pada multilayer 1 untuk semua VLAN, dan untuk DNS-nya itu pakai yang ini 90.2. Nah, kita masuk dulu ke interface VLAN 40 ya. Ini IP address-nya yang ini. IP address 192.168.40.1.255.255.255.0. Exit, kita konfigurasikan juga sampai VLAN 50. Untuk itu akan saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukan semua konfigurasinya. Sekarang saya akan terangkan switchnya. Kalau ini kan berarti 0/1 dan juga 0/2. Berarti kita akan pakai interface range. Interface range FA 0/1 sampai 2. Karena ini multilayer, jadi kita pakai encapsulation. Switch port terang encapsulation .1Q, switch port mode terang. Lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kita exit dulu. IP DHCP pool, ini berarti VLAN 40. Kita akan konfigurasikan sampai VLAN 70. Terus network 192.168, ini 40.0 sesuai dengan yang di sini. Lalu subnet busnya 255.255.255.0, default route, default router, nah, default router 192.168.40.1. Oh ya, ini ada typo. Terus
DNS server itu 92.168.90.2. Exit, kita konfigurasikan untuk VLAN 50 nya. Network 50.0, lalu routernya 50.1, terus DNS nya pakai 90.2. Nah, sekarang akan saya percepat saja sampai VLAN 70 nya. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita coba cek. Oh ya, kita yang excluded dulu. IP DHCP exclude. Ini kita bisa seperti ini saja. 192.168.40.1. Kita konfigurasikan sampai 70.1. Ini 50, 60, 70. Sekarang kita coba cek di ini PC 10 di VLAN 40 nya sudah ada. Terus VLAN 50, terus VLAN 60, ini kita bati 2 kali sama PC 17. Terus VLAN 70. Sekarang kita coba lanjut ke part 4, yaitu configure VLAN and ranking pada router 3 dan switch 3. Nah, berarti di bagian sini VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti kita akan buat ini VLAN 80 sama VLAN 90 nya. Kita buka switch 3, enable SID config. Kita buat dulu VLAN 80 sama 90 nya. Name VLAN 80, terus VLAN 90, name VLAN 90. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini 0/1, 123, ini 45. Interface range FA 0/1 sampai 3. Switch port model access, switch port access VLAN 80, spanning tree port face. Exit, interface FA, interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 90, spanning tree port face. Exit, kita juga akan terangkan switchnya. Ini terangnya itu berarti melalui FA 0/6. Interface FA 0/6, switch port mode terang. Terus kita terangkan juga untuk VLAN-nya, switch port terang allowed VLAN 80 sampai 90. Terus kita lanjut untuk konfigurasi di router 3 nya. Enable, oh ya, ini SID config. Nah, karena kita itu konfigurasi di router, berarti kita itu akan membuat sub interface-nya terlebih dahulu. Ini berarti kan mengarah ke gig 0/1. Oh iya, sebelumnya kita nyalakan dulu interface gig 0/1. Kita nyalakan dulu no shutdown. Kita coba lihat. Nah, ini sudah hijau. Terus kita exit, masuk lagi ke sub interface gig 0/1.80 karena ini VLAN-nya kan 80. Terus kita ketik encapsulation
.1q 80. Terus ketik IP address-nya. Untuk IP address-nya ini bisa scroll aja dulu. Kita pakai yang ini 80.0 192.168.80.1.255.255.255.0. Exit. Kita juga coba yang di interface gig 0, interface gig 0/1.90 encapsulation.1q. ini saya singkat saja 90, IP address-nya 90.1. Exit. Nah, tadi kan kita berarti konfigurasi yang ini, sudah konfigurasi yang VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP yang di ini kan ada konfigurasi router on stick and DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Berarti kita itu akan konfigurasi hanya untuk VLAN 80 yang ini. Terus ini untuk VLAN 90 berarti akan kita lakukan secara statik. Nah, ini exit. Sebentar di router 3. Nah, ini sudah exit. Terus kita ketik IP DHCP pool VLAN 80, networknya 80.0, 192.168.80.0, 255.255.255.0. Default router ini saya singkat dengan D. 192.168.80.1. Terus untuk DNS-nya singkat dengan DN 192.168.90.2. Terus kita juga konfigurasi untuk exclude-nya. IP DHCP exclude 192.168.80.1. Exit. Oh, ini sudah exit. Terus kita coba cek IP-nya di sini. Nah, ini sudah masuk. Sekarang kita akan konfigurasi untuk server 1 dan server 2. Karena ini nggak DHCP, maka kita akan lakukan secara statik. Ke desktop, IP configuration. Untuk IP-nya 192.168.90.2. Karena kan kalau 90.1 sudah dipakai sebagai default gateway. Lalu subnet mask, ini default gateway-nya 90.1. Terus untuk DNS-nya ini pakai IP yang sama, yang 90.2. Terus di server 2-nya juga kita konfigurasi ke desktop, lalu IP configuration ini 90.3. Lalu subnet mask, default gateway-nya 90.1. Lalu untuk DNS servernya juga 90.2. Terus kita coba ping dari PC 22 ke server 1. Nah, ini gagal, kita coba lagi. Nah, ini udah berhasil karena sudah successful. Terus sekarang kita coba lihat di yang materi kelima atau part 5, yaitu configuration IP address point to point, yaitu konfigurasi IP address tiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti ini di semua routernya akan kita lakukan konfigurasi point to point-nya. Kita coba buka dulu untuk router 3, berarti dari bagian sini dulu. Nah, ini kan ada IP address tertera di display. Berarti ini gig 0/0 itu IP-nya 10.6. Kita buka dulu. Interface gig 0/0 IP address tadi 10.6. Oh ya, kita coba lihat untuk prefixnya ini size-nya 30.
Berarti subnetmasknya 255.255.255.252. Jangan lupa 252. Terus no shutdown. Nah, terus kita ke router satunya. Nah, di router 1 itu ada dua, yaitu 0/1 yang mengarah ke router 3 dan 0/0 yang mengarah ke router 2. Nah, kita akan konfigurasikan di interface di 0/1 dulu. Ini enable SID config. Interface gig 0/1. IP address ini tadi IP-nya 10.5. 10.10.10.5. subnet masknya 255.255.255.252. No shutdown. Exit interface gig 0/0. IP address ini IP-nya 10.1. 10.10.10.1 255.255.255.252. No shutdown. Nah, sebelah sini sudah hijau. Sekarang kita coba di router 2. Kalau di router 2 berarti ini ada 3 jalur. Untuk gig 0/0 yang mengarah ke multilayer 2, gig 0/2 mengarah ke multilayer 1, dan gig 0/1 mengarah ke router 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Enable SID config. Interface ini berarti gig 0/1 dengan IP 10.2. Gig 0/1 IP address 10.10.10.255.255.255.255.252. No shutdown. Exit interface gig 0/2 dulu. Untuk IP-nya di sini 10.13. IP address 10.10.10.10.13. 255.255.255.252. Terus kita ketik no shutdown juga. Exit interface gig 0/0 IP address. Kita coba lihat yang mengarah ke multilayer 2, yaitu 10.9. 255.255.255.252. No shutdown. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini sudah hijau semua, kecuali ini yang masih oranye. Terus kita akan konfigurasi untuk multilayer 1 dan juga 2-nya. Kita buka dulu multilayer 1. Enable SID config. Nah, ini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2-nya, yaitu FA0/3. Interface FA0/3 IP address. Nah, kita coba lihat IP-nya itu adalah 10.14. 10.10.10.14 255.255.255.252. Oh ya, maaf, ini saya lupa, kita ketik dulu no switch port. Nah, baru kita ketik IP-nya. Nah, sudah bisa. Sekarang kita lakukan juga di multilayer 2. Enable SID config. Nah, kita ketik dulu no switch port. Oh ya, kita masuk ke interface-nya dulu. Ini berarti mengarah ke router 2 FA0/6. Interface FA0/6. Nah, baru kita ketik no switch port. Terus kita ketik IP address-nya. Ini berarti 10.10. 10.10.10.10 255.255.255. Sebentar, ini enggak ada titiknya. Titik 252.
no shutdown. Sebentar, ini tadi udah di no shutdown belum ya? Ya, ini belum di no shutdown. Nah, terus sekarang kita coba lakukan konektivitas, yaitu dengan uji ping. Ini misalnya dari router 3 ke 1. Kita coba lagi 3, 1. Nah, ini sudah successful. Terus dari router 2 ke 1. Nah, ini failed, kita delete aja. Kita coba lagi router 2 ke router 1. Nah, ini sudah successful. Terus sekarang kita coba untuk yang ini, yang part 6, yaitu configure OSPF in all of routers. Berarti kita itu akan mengkonfigurasi OSPF di semua routernya, di router 1, 2, dan juga router 3. Nah, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, terus kita coba buka router 3-nya dulu. Exit. Ini kita tadi kan disuruh memakai OSPF 1. Berarti kita ketik router OSPF 1. Terus kita ketikkan networknya. Ini kan berarti dia itu router 3-nya melalui 0/0 dan juga 0/1. Karena ini IP-nya adalah 10.5 dan ini 10.6, maka networknya itu adalah 10.4. 10.10.10.4, lalu wildcardnya 0.0.0.0.3 karena ini SAS-nya 252, ini SAS-nya 30, terus areanya 0. Nah, kita akan memakai yang 10.4 karena range-nya itu tadi ini kan 10.6 dan ini 10.5. Maka untuk networknya itu adalah 10.4 dan IP broadcast-nya itu 10.7. Nah, kalau kalian sudah lihat video saya subredding, pasti kalian sudah paham. Terus kita konfigurasikan juga yang ini, VLAN 80 dan VLAN 90. Satu 192.168.80.0, ini juga 90.0. Nah, terus kita konfigurasikan di router 1. Exit. Router OSPF 1. Ini kita berarti promosikan yang ini juga dan juga yang ini. Ini berarti pakai network yang sama, yang 10.4. Wildcardnya 0.0.3, areanya 0. Nah, terus kita promosikan yang ini, yang gig 0/1 dan gig 0/0. Ini kan IP-nya itu 10.2 dan juga 10.1. Maka untuk networknya itu adalah 10.0 dan IP broadcast-nya itu pasti 10.3. Ya, ini kita ganti 10, 10, 10, 0. Terus ke router 2-nya. Ini router 2 berarti ada 3. Exit. Router OSPF 1, networknya ini pakai yang 10.0 dulu. 10, 10, 10.0, 1, 0.0.0.3, areanya 0. Terus kita konfigurasikan juga yang ini. Ini kan 10.14 dan juga 10.13, maka networknya adalah 10.12. Ini 12. Terus kita coba lihat yang mengarah ke multilayer 2, ini kan 10.10 dan 10.9, maka networknya adalah 10.8. Terus sekarang kita konfigurasikan di multilayer 1. Nah, ini kita exit dulu. Kalau di multilayer itu pertama-tama kita akan ketik ini dulu, IP routing.
Nah, baru kita ketik router OSPF 1. OSPF 1. Terus kita berarti promosikan yang ini, yang 10.12 tadi, lalu ini VLAN 40, 50, 60 sampai 70. Network 10.10.10.12, wildcardnya 0.0.0.3, areanya 0. Sebentar, tadi di sini router 3. Ini maaf, saya salah ketik ya. Ini harusnya itu wildcardnya bukan 0.0.3. Nah, kita akan hapus dulu no network. Ini bentar, saya ini sudahin dulu. Yang 80 ini kita no dulu, no network. Terus kita ketik ulang. Ini wildcardnya ganti 255 karena ini slashnya itu kan berbeda ya. Kalau misalnya 10.4 itu kan slashnya adalah 30. Kalau misalnya yang VLAN-nya ini yang 80 sama 90 itu slashnya adalah 24. Terus ini no-nya kita hapus. Nah, terus ini kita juga ketik yang 90, no network. Terus kita ulangi, bakarnya ini ganti 255. Terus ini no-nya hapus. Nah, seperti ini. Sekarang kita lakukan tadi di multilayer 1 network. Ini promosi untuk VLAN 40 sampai 70. 192.168.40.0 0.0.0.0.255, areanya 0. Ini yang 50.0 60.0 dan 70.0. Nah, terus kita konfigurasikan juga di multilayer 2. Nah, sekarang saya cek dulu di layer 3. Ini langsung saja ke multilayer 2. Ini kita exit dulu, lalu ketik IP routing, router OSPF 1. Networknya tadi yang 10.8 dulu, 10, 10, 10, 8, 255, 255, 255, 25. Maaf, ini pakainya wildcard, saya lupa. 0.0.0.3, areanya 0. Terus kita promosikan untuk VLAN 10, 20, 30. Network itu 92.168.10.0, wildcardnya 0.0.0.0.255, areanya 0. Terus ini untuk yang 20.0 dan 30.0. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek di router 1. Nah, di sini kita cek status OSPF neighbors-nya dulu. Do show IP OSPF neighbor, ini singkat dengan NAIC. Nah, di sini sudah ada yang 13 sama satunya. Berarti yang ini sama yang ini. 90.1 berarti yang ini. Yang di sini. Terus sekarang kita coba cek table routing di semua router, tetapi di sini saya akan cek di router 1 aja. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada semua. Ini untuk yang 10.1, 4, 5, 8, 12 sudah ada. Terus ini juga VLAN 10 sampai 90-nya pun sudah ada. Terus kita coba ping. Semua klien dapat lakukan ping. Nah, jadi ini misalnya akan saya ping dari misalnya PC 22 ke PC 20. Nah, ini fail, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Di sini saya hanya ping di VLAN yang 80 dan 70 saja.
Terus sekarang kita coba yang part 7, yaitu konfigur DNS dan web server. Yang pertama, kita konfigurasi DNS server di server 1. Kita buka dulu server satunya, terus ke bagian service. Terus ini buat record untuk akademi.sekolahan.id dengan IP yang ini. Berarti kita masuk ke bagian yang DNS. Ini on, untuk namanya di sini kita buat akademi.sekolahan.id. Terus ini untuk tipenya pakai record. Addressnya ini yang 90.3 192.168.90.3. terus kita add. Nah, terus kita juga tambahkan di sini buat CNAME record untuk www.akademi.sekolahan.id dengan nama ini akademi.sekolahan.id. Ini tipenya kita akan menjadi CNAME. Ini untuk name-nya kita pakai www.sekolahan. Bentar, ini kurang akademi. akademi.sekolahan.id seperti ini. Terus untuk hostname-nya ini pakai akademi.sekolahan.id. Nah, terus kalau sudah kita add. Nah, kalau sudah kita coba lanjut ini ke yang nomor 2, konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to akademi.sekolahan.id. Nah, kita buka dulu server 2-nya, ke bagian service, lalu ke HTTP. Pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu sudah on semua. Terus kita buka yang index.html, kita pilih yang edit. Nah, di sini di bagian welcome to Cisco Packet Tracer kita ganti dengan welcome to Akademi Sekolahan ID. Ini welcome to Akademi Sekolahan ID. Terus kalau sudah kita save, ini klik yes. Terus ini konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi.sekolahan.id melalui browser web. Nah, pertama-tama kita akan coba ping dulu, ping DNS-nya. Kita coba di PC 22. Command prompt ini ping tadi, ping akademi.sekolahan.id. Nah, untuk awal-awal biasanya emang RTO, tapi nanti selanjutnya ini akan TTL. Terus kita sekarang akan coba ke web browser. Di sini saya akan pakai yang PC 20. Ke web browser. Ini memang bukannya file lama. Terus ini kita ketik URL-nya, yaitu www.akademi.sekolahan.id. Go. Nah, di sini udah ada tampilannya, yaitu welcome to Akademi Sekolahan ID. Terus kita lanjut ke yang 8, yaitu configure access list. Konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Nah, berarti kita itu membuat agar server 1 dan server 2 nggak bisa ping ke semua VLAN 10 dan 60. Nah, ini konfigurasinya itu di router 3. Ini kita exit aja dulu. Terus ketik akses strip list deny karena kita memblokir IP dari yang VLAN 10. Terus VLAN 2.168.10.0, terus masukkan wildcard-nya. Terus ini kita tuju, nggak mau ping ke server 1, yaitu 192.168.90.0. wildcard-nya juga. Oh ya, ini saya lupa menambahkan, ini akses list-nya itu 101. Nah, terus kita juga tambahkan yang 60, yang VLAN 60 ini kita 10-nya ganti aja menjadi 60.0.
Terus kita akan melakukan konfigurasi untuk menyetujuinya. Kalau ini kan tadi deny, sekarang kita akan pakai yang permit. Akses strip list 101 permit IP any. Terus kita enter, kita masuk ke interface gig 0/1.10 interface gig 0/1.90 IP akses group 101. Ini kita out karena kan kita mau blokir, berarti kita blokirnya itu di bagian sini di gig 0/1. Kita coba enter. Terus sekarang kita coba misalnya dari VLAN 60 itu mau ping ke server 1 atau server 2. Nah, di sini saya akan pakai PC 16. Kita ke desktop dulu, kita cek IP DHCP-nya. Nah, terus sekarang kita coba ping 16 ke server 1. Nah, dia langsung diblokir. Sekarang kita coba misalnya dari PC 20 ke server 1. Nah, sedangkan ini successful, berarti ini PC 60-nya itu nggak bisa ping ke server 1, tetapi VLAN 70-nya itu bisa, karena kan untuk VLAN 60 dan VLAN 10-nya itu diblokir. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau completion-nya itu 100%, berarti untuk semua konfigurasi yang ada di SuperLab 1 itu sudah selesai, dan untuk konfigurasinya pun sudah berhasil. Sekian pembahasan pada video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!